Buat teman-teman, kita nggak bosan-bosan ngingetin untuk ikutin protokol kesehatan yang sudah dianjurkan sama pemerintah. Dan tetap melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan juga mencuci tangan. Yuk sama-sama jaga diri kita, lindungi diri kita, dan juga orang-orang sekitar kita yang kita sayang nih. Yang jelas, perkuat imun dan juga perkuat iman. Jaga jarak biar aman. Amin. Ya Robbal Alamin. Wahid Isnan Salasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keluar dari drive pun sebenarnya bukan karena kita pengen keluar atau dikeluarkan sama teman-teman, tapi memang kita musyawarah. Gimana nih baiknya nih kalau kita kayak gini terus, kayaknya orang ngeliat di panggung sih asik-asik aja ya. Cuma di belakangnya secara kita nih kayaknya nggak nyaman nih. Ya udah akhirnya kita mutusin, ya udah kita sampai di sini aja. Oke. Gitu, dan banyak teman-teman yang bilang sayang banget sih, gini sih. Tapi dari kita sendiri berpikiran bahwa kalau diteruskan justru lebih sayang. Gitu, bukan permasalahan oh ini band gede, oh dengan lo ada di drive lo terkenal. Bukan, poinnya bukan di sana. Tapi kan kita nih harus nyaman sebenarnya. Kalau nggak nyaman nggak bisa dijalanin juga dengan bagus kan. Nah, momentum begitu keluar dari drive itu jadi momentum hijrah atau gimana? Belum. Justru belum. Jadi abis dari drive itu bikin band lagi, tapi cuma keluar satu single. Oke. Nah, band yang waktu itu sebenarnya cuma buat ngasih lihat ke teman-teman drive. Kalau misalkan otak kita disatuin, jadinya begini. Oh iya. Gitu. Jadi cara bermainnya semua personil itu dimasukin lah di dalam band itu. Lu mainnya harus gini ya, main drumnya, nanti main gitarnya harus gini, soundnya begini segala macam. Nah terus barulah Ana masukin yang anaknya di dalam situ. Nah jadinya itu kalau digabungin. Idealisnya masuk ke situ ibaratnya. Ya. Jadi dua kepala ini bisa masuk. Kalau misalkan waktu itu di drive nyambung ya, dua kepala ini jadinya seperti band yang setelah drive ini namanya Fuse. Oke. Nah terus emang anak-anak Fuse ini juga rata-rata kan mereka main-main reguler, jadi waktunya mereka susah. Nah setelah itu barulah diputuskan untuk solo karir sampai sekarang. Nah pada saat solo karir itu berarti mulai hijrahnya? 2 tahun setelah itu ya. 2 tahun setelah itu baru mulai hijrah? Baru mulai hijrah. Apa yang men-trigger untuk hijrah? Gara-gara ngelihat di sosmed udah banyak atau gimana? No, bukan. Jadi kita ini tipikal orang yang agak bebel ya sebenarnya. Siapa juga ngasih tahu, mau ustadz kayak ngasih tahu, mau Habib kayak kagak ngaruh. Bodoh amat. Nah ini bodoh amat yang nggak terkendali nih. Ini dia nih. Ini. Jadi sampai kita nanya, ngapain sih tuh orang sama tuh ustadz cium tangan bolak-balik apa sih kalau ngapain lu cium tangan mama lu, kita ngomong kayak gitu dulu tuh. Sekarang kita yang cium tangan. Bahasa kasarnya ngejilat ludah sendiri. Gitu. Jadi ada satu momen di mana waktu itu tiba-tiba banyak sekali orang-orang yang soleh mendatangi kita waktu itu. Oke. Gitu, mendatangi. Tak terduga. Jadi tapi tidak berbarengan waktunya. Yeah. Jadi misalkan lagi makan siang nih di dekat kampus antum nih, ya kan? Kan ada tuh, ada rumah makan Padang tuh dekat situ. Oh iya. Ingat gak? Kita masalahnya satu daerah. Satu daerah. Yang di pertigaan, ada rumah makan Padang tuh. Iya. Itu masih ingat gak bapak-bapak itu? Iya, tahu. Yang jenggot segini, pakai baju, pakai top mulu, kamis. Iya, yang selalu. Dia nanya, yuk sholat yuk. Kata dia kan, udahlah, ntar juga sholat di rumah. Gitu kan. Oh ya udah, besok ketemu lagi nih. Ya sholat lagi yuk. Udah, wajib loh sholat masjid. Enggak, di rumah juga gak apa-apa. Besok, tapi dia ngasih tahu dikit-dikit. Dikit. Udah, zaman Rasulullah dulu kalau nggak sholat di masjid dibakar loh rumahnya. Kalau perlu diseret loh supaya sholat di masjid. Nggak percaya gue. Udah lu cari aja sendiri kata dia kan. Udah dipergi. Beneran cari. Ketemu nih. Cuma maksudnya masih mulai baru pelan-pelan doang ya. Terus ketemu siapa lagi? Ketemu Dery Sulaiman waktu itu. Dah ke rumah dong. Jadi ini tiba-tiba ketemu banyak orang alim yang secara nggak sengaja mereka tuh merubah secara pelan-pelan tanpa mereka memaksakan waktu itu. Pokoknya mereka nyentuhnya tuh ke hati. Coba lu bayangin, lu kan anak laki-laki. Kalau lu perempuan,
Begitu lu nikah, tanggung jawab lu ke suami. Suami, ya. Suami udah selesai tuh, udah nggak ada ke orang tua. Tapi karena lu anak laki-laki, begitu lu menikah pun, orang tua lu tetap bertanggung jawab terhadap lu. Oke. Kalau mereka meninggal nih, kata dia, terus lu masih maksiat, lu masih ini segala macam, tiba-tiba orang tua lu nih meninggal nih, harusnya masuk surga nggak jadi gara-gara lu. Nah, ana mikir nih, ya, saya anak sendiri, nggak punya adik, nggak punya kakak. Oh, jadi Bang Eda satu-satunya? Satu-satunya. Oke. Nah, bayangin. Kalau misalkan kita punya adik nih, ini adik kita nih alim nih, kita bandel ya, gak apa-apa deh ada dia. Ada yang ngimbangin. Ada yang ngimbangin nih. Ini kagak ada. Ini gak ada, ini kita doang nih. Nah, maksudnya akhirnya mikir, zolim juga gue sama orang tua gue ya. Gitu. Oke. Nah, terus itu satu. Terus akhirnya dibilang juga kalau, emang lu tahu lu hidupnya sampai kapan? Karena kan dulu sempat ada bilang, udah deh ntar di umur 40 gue tobat deh. Gue masih pengen senang-senang nih, gitu. Kan kata orang life begin at 40, Yes. gitu. Jadi ntar umur 40 aja gue baru tobat deh, gitu. Tapi pertanyaannya, lu yakin lu hidup sampai umur 40? Nyampe nggak, kata dia. Pertanyaannya adalah, banyak gak teman-teman lu yang udah mati, katanya. Bahasanya udah gitu aja, bukan meninggal, banyak gak teman lu yang udah mati? Banyak sih. Teman-teman kuliah lu banyak. Matinya kenapa? OD, ada yang HIV, ada yang macam-macam deh. Terus udah gitu meninggal tiba-tiba gitu, dan matinya juga bukan karena umurnya udah tua gitu, muda-muda semua. Masih muda. Ya, berarti kan ketika ada pertanyaan itu, mati itu nggak menunggu kita harus tua kan? Iya benar. Jadi kita 5 menit ke depan kita bisa mati, kita nggak tahu. Mungkin lagi ngobrol kayak gini mati bisa, gitu. Itu cukup serem juga waktu itu pas dibilangin kayak gitu. Ya bener juga ya. Udah rubah deh. Nah, terus ada dikasih pertanyaan lagi. Seumur hidup lo, kalau misalkan dari awal lo bikin dosa, sampai sekarang, kira-kira udah berapa banyak, dia bilang kan. Wah, kayaknya sih mungkin kalau bisa ditaruh di seluruh bumi ini mungkin lebih-lebih kali kayaknya. Gitu. Nah, pertanyaannya, anggap deh lu dikasih kesempatan hidup 5 tahun ke depan, misalnya gitu. Menurut lu, tanpa lu bertobat, terus tanpa lu berdakwah, ini akan bisa nggak ketutup nih? Walaupun sebenarnya dosa-dosanya itu. Walaupun sebenarnya memang Allah kan Maha Penyayang ya. Maksudnya ketika kita benar-benar tobat, ya pasti dosanya itu akan diampuni. Diampunin, ya. Cuma kan kita nggak tahu diampuni apa enggak aja kan. Iya. Gitu. Dan waktu itu dia bilang salah satu hal yang paling penting itu untuk menutupi itu semua adalah lu berdakwah. Bukan cuma lu perbaiki sholat lu segala macam, tapi lu harus berdakwah. Caranya gimana? Ya dakwah kan lu nggak harus selalu ngomongin agama, dia bilang. Ketika lu ngomong itu itu ada sampah di situ, tolong lu taruh di tong sampah, jangan buang di sana. Itu udah dakwah. Itu dakwah kan artinya mengajak ke hal-hal yang baik, mengajak ke hal-hal yang positif, balik lagi kayak yang tadi, gitu. Kayak yang di Bigo kayak yang di Bigo nih, gitu. Nah, jadi berdakwah nih sekarang ya? Iya, jadi kan maksudnya orang kan suka mengartikan berdakwah itu hanya buat ustadz, hanya ngomongin masalah agama. Tapi tanpa disadari ketika kita ngomong hal-hal yang baik kepada orang pun kan sebenarnya itu dakwah. Ya balik lagi ke tadi, dakwah itu artinya apa? Mengajak ke arah kebaikan, gitu. Nah jadi akhirnya mikirnya boleh juga ya gitu. Nah, terus dia bilang, tapi lo harus ingat dakwah ini bukan buat orang lain, buat diri lo sendiri. Jadi kita harus melakukan juga. Kita harus ngelakuin juga, gitu. Nah jadi makanya semenjak itu mulai dirubah deh satu persatu. Mulai dari bikin lagu pun begitu. Tahun berapa sih itu? 2014 ya? 2014. Ya? Jadi udah jalan 6 tahun dong ya sekarang ya? Alhamdulillah sudah 6 tahun. 6 tahun. Gak kerasa. Ini cukup konsisten juga berarti ya? Konsisten. Istiqomah ya, insya Allah ya? Insya Allah. Walaupun sebenarnya kan yang namanya iman pasti naik turun. Iya, cuma ini pasti. Berawal dari nasi Padang. Dari nasi Padang. Nasi Padang Rawabelong. Yang main hijrah. Awalnya bisa datang ke sana mungkin ya. Harusnya nasi kebuli ya. Itu jatah gua, bro. Oh iya. Kalau nasi kebuli.